Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Santri Kota, channel kebanggaan santri Nusantara. Kali ini kita akan berbincang-bincang soal pelurusan sejarah peradaban Nusantara. Karena selama ini 2 tahun belakangan ini lagi ramai banyak pemalsuan sejarah yang dilakukan oleh oknum, ya, untuk kepentingan diri, untuk mengangkat keluarganya sendiri agar namanya tercatat di dalam sejarah peradaban Nusantara. Padahal sejarah Nusantara sudah banyak dicatat, walaupun masih banyak hal-hal yang harus diungkap di ruang publik agar sejarah-sejarah kita banyak ditulis, kemudian banyak dibaca oleh generasi muda bangsa Indonesia, dan harapannya tentu sejarah kita menjadi sejarah yang sesuai dengan apa adanya, bukan dibelok-belokin, ya. Telah bergabung bersama saya Ustadz Asroni Al-Farai. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Ya, minggu kemarin Ustadz janji, ya kan, mau bicara soal peran Thoriqoh, ya, peran Thoriqoh terhadap perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, walaupun bulan Agustus mungkin sudah hampir selesai, tetapi tidak mengurangi keinginan kita untuk terus berkontribusi. Artinya memperingati kemerdekaan Republik Indonesia tidak usah nunggu 17-an, gitu Ustadz, ya. Oke. Semangat juang harus terus dikebarkan. Mungkin karena Ustadz Asroni Al-Farai ini sudah sering menjadi narasumber kita, karena memang kompetensi beliau soal sejarah peradaban, ya, dan beliau hari ini sedang menyelesaikan S3-nya di Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta. Ustadz, kalau boleh tahu, kan selama ini para pejuang itu tidak ada yang dikenal ahli Thoriqoh, kira-kira begitu, ya. Pejuang ya pejuang aja, ahli Thoriqoh aja. Padahal sesungguhnya kalau kita ngintip sendiri, ya, ternyata peran ahli Thoriqoh ini juga besar terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Boleh disampaikan, Ustaz? Jadi ada dua sumber utama sebetulnya dalam membuktikan bahwa peran tarekat itu juga berkontribusi penting dalam perlawanan kemerdekaan Indonesia atau kolonialisme. Yaitu tulisannya Sartono Kartodirjo. Sartono Kartodirjo dalam bukunya Perang Petani Banten 1888 di Cilegon itu kan. Cilegon, ya. Pejuang Cilegon. Kemudian tulisannya dari Martin van Burnisen terkait tentang Tarekat Naqsyabandi di Indonesia. Mungkin dua sumber primer itu adalah salah satu bukti yang menguatkan bahwa peran tarekat dalam melawan kolonialisme itu sangat luar biasa. Gitu. Tapi kalau cerita-cerita di internet itu nyebutnya bukan ahli Thoriqoh, Ustaz, petani Banten gitu kan? Itu dia. Karena wajar kalau misalkan saya melihat daripada kacamata itu, ya. Dalam bukunya judulnya saja sudah pemberontakan itu. Pemberontakan Petani Banten 1888. Yang nulis itu adalah Sartono Kartodirjo, orang Indonesia, tapi beliau menyelesaikan S3-nya di Barat. Kayak fatwanya Habib Usman. Iya, di mana Barat ini kan, mohon maaf, misalnya pemenang Perang Dunia Kedua yang notabene namanya pemenang sakar PDW. Seharusnya bukan pemberontakan. Tujuan. Perlawanan petani Banten terkait tentang kolonial. Tapi berarti petani ini kan berjuangnya apakah karena senasib sama-sama petani atau karena ada panggilan ruhani berdasarkan kesamaan Thoriqohnya atau seperti apa, Ustaz? Ya, memang pada saat itu 1888 itu kan kita ketahui bahwa di Banten itu juga ada bencana yang sangat luar biasa, yaitu meletusnya Gunung Krakatau pada saat itu, yang kemudian menyebabkan kekeringan sehingga para petani juga dan kehidupan rakyat itu juga lesu dan susah gitu. Akhirnya itu juga mengakibatkan atau faktor lain daripada faktor luar daripada perlawanan itu. Dan juga ada hal lagi, yaitu Belanda ini itu kan berdiri, Hindia Belanda itu kan 1800-an, yang dimana ketika abad 19 ini, artinya 1800 dan sekian, itu memakai politik etik gitu. Politik etik ini adalah politik yang memisahkan antara
para tarekat dengan kesultanan gitu. Oh, ya udah ahli toriko di gunung aja gitu ya. Kemudian pendidikan itu dihapus, pendidikan Islam pesantren khususnya itu kan dihapus dan menerapkan pendidikan ala Belanda. Oh iya iya iya. Jadi itu sangat penting sekali kita bisa catat bahwa memang bisa dikatakan petani karena memang mau menjauhkan itu daripada tarekat sendiri. Berarti dikelas-kelaskan ya? Ya, sebetulnya awal kebangkitan tarekat ini dimulai dari Perang Jawa, yaitu Perang Diponegoro, 1825 sampai 1830. Itu perang yang sangat luar biasa, yaitu Perang Diponegoro. Dan yang perlu kita garis bawahi bahwa Diponegoro ini merupakan salah satu mursyid tarekah. Oh, Qadiriyah. Qadiriyah ya. Iya, Qadiriyah kalau tidak salah Al-Khalwati, Qadiriyah Al-Khalwatiyah gitu ya. Qadiriyah Al-Khalwatiyah. Oh, berarti Ziliyah atau banyak yang membuat banyak orang ikut terpanggil, ikut gerakan Diponegoro, kemudian ikut melakukan perlawanan Banten adalah kesamaan torikoh itu. Jadi hal yang lain ini sebelum ke sana. Jadi perang-perang seperti perang petani Banten, kemudian perang Padri yang ada di Sumatera Barat yang dikomentari oleh Imam Bonjol, itu dia perang tarekat gitu kan. Nah, termasuk nanti yang saya teliti ini yaitu perang Praya gitu. Perang tarekat juga 18 menit. Oke, kita runut daripada tahunnya dulu. Antara perang petani Banten dengan perang Diponegoro. Perang Diponegoro itu kan 1825 sampai 1830. Perang petani Banten 1888. Artinya perang petani Banten ini yang notabene tarekat juga dimotivasi, terinspirasi oleh perang Diponegoro. Oh iya. Perang Jawa. Ada pengaruhnya juga ya. Yang kemudian itu yang banyak peneliti lagi betul-betul fokus terhadap bagaimana kumpulan massa terkait tentang perlawanan itu. Itu yang kemudian menjadi mistik sintesis daripada penelitian daripada tarekat itu sendiri. Bagaimana mengumpulkan orang banyak dan di beberapa tempat, bukan hanya di Jawa saja, tapi Banten, kemudian perang Padri di Sumatera, kan jauh-jauh jaraknya gitu ya. Kemudian di di daerah-daerah Makassar, kemudian di daerah tadi Lombok gitu ya, 1894 dan sebagainya itu. Ya ternyata itu merupakan sebuah jaringan yang sangat luar biasa. Dan terwabil khusus di tahun 1888 ini, Snokkorgon sebagai penasihat Belanda pada saat itu kebingungan gitu. Kebingungan menghadapi perlawanan-perlawanan para tarekat. Nah, yang akhirnya mereka meneliti bahwa tarekat apa ini gitu ya. Yang kemudian mereka selalu mengatakan bahwa ini tarekat Naqsabandi. Tapi yang perlu kita catat bahwa para tarekat-tarekat dalam melakukan perlawanan ini adalah berbagai macam tarekat, bukan hanya satu tarekat saja. Semua ya. Khalwatiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah Naqsabandi dan sebagainya. Jadi sudah betul-betul mencerminkan persatuan daripada berbagai macam jenis tarekat pada saat itu. Itu yang menarik gitu. Jadi persatuan itu sudah dibentuk sebelum misalnya Sumpah Pemuda ya, persatuan. Jadi tarekat itu juga meskipun berbagai macam aliran tarekat, tapi mereka ketika melawan kolonial itu bersatu. Itu memang panggilan hati, panggilan jiwa ya. Artinya kalau spirit mereka hanya gara-gara senasib, sama-sama lapar, kayaknya tidak semasif. Begitu perjuangan Diponegoro ya. Betul. Kalau misalnya nggak takut sama hanya Tuhan, itu kan ajaran tarekat itu adalah ketauhidannya kental dan sebagainya. Tasawuf lah. Tarekat kan sebuah kelembagaan tasawuf sebetulnya. Kelembagaan tasawuf. Jadi tarekat-tarekat. Bentar Ustaz. Ada satu yang mengganjal Ustaz, yang lagi viral di medsos ini. Kok bisa Mufti Batavia, dia kan seorang muslim ya kan, seorang mufti, kok mengeluarkan fatwa seolah-olah petani Banten, ini kan selama ini saya tahunya kan petani, ternyata hasil penelitian para ilmuwan ya kan, bukan sekedar petani tapi ahli toriko. Kok bisa Habib Usman bin Yahya ini memfatwakan mereka ini sebagai pemberontak, pembenor dan segala macam? Sebetulnya yang namanya Belanda kan punya akal-akalan juga, punya kepentingan terkait tentang bagaimana meminimalisir gerakan daripada tarekat ini, yang akhirnya memakai mufti Betawi yaitu Habib Usman.
untuk memberikan fatwa gitu bahwa para pengikut tarekat ini adalah khurafat dan sebagainya gitu kan. Dan juga memang ada salah satu oknum yang dipakai kemudian untuk melemahkan perjuangan pribumi tarekat ya. itu, sehingga oknum tarekat yang menganggap bahwa kemursyidaan itu adalah suatu hal yang nestafa kayak gitu. Jadi ya dianggap sebagai penyelewengan dan sebagainya. Nah, kita bisa catat lagi bahwa dulu orang-orang Betawi itu sangat mendalami tarekat. Tapi pengaruh daripada fatwa Habib Utsman itu sangat luar biasa. Sehingga sampai sekarang orang-orang Betawi itu, mohon maaf misalnya, jauh daripada ajaran-ajaran tarekat. Karena fatwa Betawi. Nah, ini baru hari ini misalnya ada bangkit dari Zawiyah Ar-Raudhah, kemudian Jatman juga alhamdulillah berdiri juga ada di Jakarta kemudian ini. Tapi pengaruhnya juga masih sulit untuk seperti dulu apa tarekat itu. Karena mohon maaf misalnya misalnya pembacaan Sibtud Dorah itu bagus, kemudian pembacaan hizib Rotib itu bagus. Cuman pergeserannya adalah para penganut tarekat itu sendiri. Yang dulu saya misalnya baca-baca sifat 20. Itu seluruh orang-orang Betawi itu mempelajari sifat 20. Wujud kidam maqam mukhalafat itu wajib itu. Dan hari ini tapi ini bisa kita berkaca juga, tapi ini kita bahas di Jakarta. Tapi di semua daerah juga sama itu. Seolah-olah kalau orang belajar sifat 20, sifat 20 itu wujud kidam maqam mukhalafatul itu ketinggalan zaman. Jadi saya itu pernah diomongin orang, Ustaz. Akidatul awam, akidahnya orang bodoh katanya. Berarti kalau kamu baca itu, berarti kamu masih bodoh katanya. Iya. Waduh. Ini kan ya, sebagai anak santri tetap saya lawan, ya kan? Kenapa? Itu yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Wahabi untuk mendoktrin santri agar tidak mau baca yang 20. Karena sifat yang 20 itu dianggap sifat akidahnya khusus orang awam. Nah, begitu. Padahal kalau misalkan kita lihat gitu ya, bagaimana dampak yang ditimbulkan daripada ajaran-ajaran 20 itu sangat luar biasa. Sehingga sifat arogan, sikap tidak mau sikap gotong royong dan iri hati itu kan sifat-sifat 20 pembersihan jiwa gitu kan. Itu kan sebuah ajaran tasawuf. Kan perlu dicatat bahwa Islam masuk ke Indonesia atau Nusantara ini adalah ajaran-ajaran tasawuf. Bukan ajaran fikih terlebih dahulu, tapi ajaran tasawuf dulu ya. Berpikir secara logik, menerima agama itu. Bukan tasawuf akhlaki, tapi tasawuf falsafi. Tasawuf yang memang menerima agama secara logik, secara logika. Berarti itu kan orang-orang cerdas, orang Indonesia. Masuk akal kalau kitab-kitabnya Al-Ghazali misalnya banyak di pesantren betul, karena logika masuk logika. Yang bisa menggabungkan Imam Al-Ghazali kan suatu ulama yang luar biasa yang bisa menggabungkan antara tasawuf falsafi dan tasawuf akhlaki. Dan ini Indonesia masuk pertamanya berkembangnya itu adalah tasawuf falsafi, tasawuf logika. Kembali ke topik kita, Ustadz. Berarti kesimpulannya peran Thariqah sangat besar, sangat luar biasa. Artinya masyarakat Indonesia yang selama ini berjuang melakukan perlawanan itu inspirasinya dari dalam hati, bukan karena merasa senasib atau bukan. Nah, makanya kalau misalnya kita tarik daripada Aswajat Turn yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan juga bahwa ya sebetulnya salah satu ciri daripada aswaja itu adalah pedesaan gitu kan. Kemudian santri, kiai dan sebagainya, termasuk para penganut tarekat. Nah, disitulah yang kemudian tradisional juga ya, ada tradisional. Nah, tapi ya kita juga tadi bahwa ketika Indonesia menjadi sebuah negara, itu rata-rata mereka adalah orang-orang yang punya kepentingan bagaimana misalnya, mohon maaf, kaum-kaum modernis yang banyak berkecimpung terhadap pergantian Republik itu menjadi sebuah negara Republik Indonesia. Sehingga
jasa-jasa para pahlawan tradisionalis, pedesaan, Dihilangkan. petani, nelayan, kiai, priai, santri itu akhirnya mulai hilang. Apalagi Kemudian doktrin mereka ikhlas, ikhlas, ikhlas. Iya. Sampai jadi logonya Kemenak itu, ikhlas beramal. Ya, akhirnya kita, mohon maaf, pesantren kiai cuma beruntung Pak Jokowi Kemenak. ngasih hari santri nasional segala macam ya. Ya, itu Iya. coba bayangkan 1825 sampai 1830 baru masuk perundang-undangan terkait tentang pesantren itu di tahun 2017. Itu Baru berapa Pak Jokowi hilang semua. Kita tidak pernah dapat undang-undang yang lain, cuman undang-undang pesantren. Dan baru dana abadi pesantren doang. Itu pun yang diikuti. memang sudah melakukan perlawanan yang begitu hebat dalam melawan. Dia capek-capek memperjuangkan republik, tapi giliran sudah merdeka, mereka dilupakan. Begitu Ustaz ya. Oke. Ya, oke, satu lagi. Ada lagi, Dan silakan. ini bahwa para kiai, para santri bersama para petani, pedesaan dan sebagainya itu merebut kemerdekaan Republik Indonesia secara kolektif kolegial dengan semangat para petani ini pengikut tarekat, para nelayan, para pengikut tarekat dan sebagainya. Kolektif kolegial dalam melawan kolonialisme Tanpa Belanda. honor, tanpa ada honor dan kepentingan, sebagainya. tanpa menggugat-gugat. Artinya, mohon maaf, misalnya kalau misalnya hari ini ada yang mengaku anak cucu pahlawan, anak cucu seorang yang berjasa, Pejuang. jangan lupakan ada anak cucu yang bawah-bawah juga, para petani, para nelayan. Ya itu berarti ini kemerdekaan kolektif, bahwa Artinya yang tidak tercatat sejarah lagi. banyak sekali pahlawan-pahlawan yang tidak istirahat di makam pahlawan, kira-kira gitu. Iya, Banyak pahlawan-pahlawan yang tidak dapat sertifikat, kira-kira gitu ya. Iya, itu yang perlu diperhatikan juga. Berarti nggak boleh, moyang saya itu pejuang bangsa, kamu nggak boleh begitu ya. Mungkin sampean, ajengan, antum ditakdirkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk di tokoh hari ini. Iya. Sebagai Gus, apalah sebagainya. Nggak boleh sok-sokan ya. Oke, jangan sok-sokan. Karena apa? Perlawanan. Mohon maaf. Sosok Kiai Abbas itu luar biasa, sangat luar biasa. Tapi nggak ada di makam pahlawan namanya. Iya. Artinya bahwa di situ juga banyak pengikut-pengikut beliau, banyak juga yang perlu kita selamatkan juga. Artinya marilah kita sadar bahwa ini kemerdekaan ini artinya direbut dengan kolektif kolegial oleh semangat-semangat juang para tradisionalis, para petani, para nelayan. Makanya saya kemarin itu pernah menyampaikan, Ustadz, jenis pahlawan ini ada 3, Ustadz. Ya. 1, viralun fid dunya, ya kan? Iya. 2, viralun fil akhirah, ya kan? Ada pahlawan yang viralun fid dunya wa viralun fil akhirah, ya. Maksudnya masyhurun fid dunya ya. Artinya banyak pejuang-pejuang yang sebenarnya dia terdepan, cuma namanya lupa, tidak tercatat. Gitu-gitu Ustaz ya. Iya. Banyak orang yang mungkin perjuangannya nggak hebat-hebat banget, cuma dia pinter ngambil momentum. Ya, seolah-olah dia paling berjasa. Ya, itu sudah hal biasa. Tapi saya yakin bahwa pahlawan yang tercatat hari ini mereka adalah pejuang-pejuang besar, dan kami santri berbaik sangka, menghormati, dan kami yakin bahwa beliau ini pahlawan masyhurun fid dunya wa masyhurun fil akhirah. Begitu Ustaz ya? Iya, betul. Dan lagi-lagi jangan lupa juga yang tadi, Siapa tuh? yang tidak masyhur di dunia tapi masyhurnya di akhir. Ya udah, nanti biar Allah aja yang ngasih hadiah ya kan. Kita kan nggak mungkin dikasih hadiah semua kan. Nggak tahu nama-namanya, biarkan Allah nanti. Pasti orang yang berjuang untuk bangsanya, kalau mengikuti dalilnya Mbah Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal iman, mereka bagian daripada orang-orang yang memperjuangkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan podcast yang singkat ini menambah wawasan kepada kita, ya, sahabat-sahabat santri yang mungkin hari ini sudah mulai belajar masuk thariqah, ya kan? Kan kita mulai di pondok atau mulai talqin, ya kan? Jangan putus asa, jangan kecil harapan bahwa sesungguhnya peran thariqah di Indonesia itu sangat besar kontribusinya untuk memperjuangkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Allahumma fiqh ila qomit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Merdeka.